aransemen Lingkit di akhir tahun. Adik-adik, kiranya sukacita Natal ada di tengah-tengah kita semuanya ya. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kakak ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa dengan sikap yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Roh Kudus memimpin mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita memuji Tuhan dengan sukacita.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sekarang ku buka
silakan untuk duduk kembali ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, untuk kami mengerti, untuk kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk renungan saat ini, renungan firman Tuhan di akhir tahun ini di 2023 adalah masih bertemakan Natal ya. Kalau minggu kemarin bertemakan Natal, minggu ini juga masih bertemakan Natal. 2 hari berturut-turut kita belajar tentang hari Natal. Di sini judulnya, di renungan terakhir kita di tahun 2023, judulnya adalah orang-orang Majus menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita firman Tuhan ini ada di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Adik-adik bisa membacanya di rumah, melihat kisah tentang orang-orang Majus ini. Nah, ayat hafalan kita ada di Matius 2 ayat yang ke-2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ini adalah ayat emas, ayat hafalan kita yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 2. Adik-adik, siapa di sini kalau malam hari melihat bintang, keluar rumah melihat bintang di langit di malam hari? Siapa yang pernah? Pasti pernah ya. Masing-masing kita ketika kita bermain di malam hari bersama dengan teman-teman, kita melihat di langit, wow, banyak sekali bintang-bintang. Bintang-bintang bertaburan di atas langit. Nah, di sini ada orang Majus. Orang Majus dari timur. Mereka ini berasal dari wilayah Babel. Masih ingat tentang pembuangan bangsa Israel, pembuangan Daniel, waktu Daniel dan teman-temannya dibuang di Babel. Nah, disitulah adik-adik orang Majus itu, di sekitar daerah situ, di wilayah Babel itu, orang-orang Majus itu berasal. Nah, adik-adik, waktu itu kan kita tahu ya, orang Majus itu mereka sukanya melihat perbintangan. Mereka melihat bintang, oh bintang ini posisinya di sana, artinya ini. Oh bintang ini posisinya di sana, artinya ini. Mereka suka sekali mempelajari ilmu perbintangan. Nah, ketika itu Tuhan yang penuh dengan kuasa, dengan berbagai macam cara Tuhan menunjukkan pribadinya, bisa melalui alam semesta, melalui peristiwa apapunnya. Salah satunya Tuhan izinkan melalui bintang. Tuhan mempunyai banyak cara untuk menunjukkan pribadinya. Waktu orang Majus melihat bintang, ada satu bintang yang menyala terang sekali, berbeda sama bintang-bintang lainnya. Nah, mereka kaget. Di sana ada bintang yang bercahaya sangat terang, beda dari bintang-bintang lainnya. Iya, lihat itu. Oh iya, ada apa ini ya? Ada apa ini ya? Mereka berkata, nah, waktu itu pada waktu pembuangan yang Daniel itu kan ada ya, mereka itu tinggal di sana. Nah, mereka kurang lebihnya masyarakat orang-orang yang ada di Babel itu juga
mengetahui tentang nubuatan. Mereka juga mempelajari bahwa ternyata di Yahudi, di kepercayaan Yahudi, di kitab Mika itu ada nubuatan tentang bakal ada seorang raja besar yang akan memerintah. Mereka lihat, oh, bintang besar ini artinya bahwa ada seorang raja yang besar berkuasa yang lahir ke bumi. Oh iya gitu ya. Iya betul-betul. Ini artinya. Terus gimana kita? Orang-orang Majus mulai mereka berbicara satu sama lain. Iya, yuk kita datang bersama-sama, kita menyembah bayi yang lahir tersebut, raja yang baru lahir tersebut. Oke, orang Majus satunya bilang gitu, satunya oke, siap. Terus kita bawa apa untuk menyembah raja tersebut? Yang satunya, aku punya emas. Aku akan membawa emas ini, ku bawa datang di hadapan raja yang baru lahir itu. Orang Majus satunya bilang, kalau kamu emas, aku punya kemenyan. Aku akan membawa kemenyan ini. Satunya lagi berbicara, ada emas, ada kemenyan, aku akan membawa mur. Nah, akhirnya ada emas, ada kemenyan, ada mur. Mereka berbondong-bondong bersama-sama. Orang Majus itu datang mengikuti bintang itu berjalan. Bintang itu ke sana mereka ikut, ke sana mereka ikut. Nah, bintang itu akhirnya turun di mana? Di wilayah Palestina. Kalau sekarang disebut Palestina. Nah, bintang itu berhenti di wilayah Palestina, tetapi orang Majus itu tidak detail, tidak mengikut, oh di sini gitu aja, tapi belum lihat posisi bintangnya itu benar-benar apakah di situ. Mereka hanya berpikir, oh bintang ini berhenti di wilayah Palestina. Ayo kita cari, kita datang. Kalau ada raja yang lahir, pasti raja tersebut tinggalnya di ibu kota, nggak mungkin di desa-desa yang kecil banget, pasti di ibu kota. Mereka datang dan mereka datang ke kerajaan. Pada waktu itu rajanya Raja Herodes. Palestina dikuasai sama Raja Herodes. Nah, orang Majus itu datang, bawa hadiahnya. Terus mereka bertanya, di mana raja yang baru lahir? Raja yang baru lahir. Akhirnya prajurit pun berbicara sama Raja Herodes. Tuan, ada orang-orang dari timur, orang-orang Majus. Mereka mau datang untuk menyembah raja yang baru lahir. Herodes kaget. Raja yang baru lahir. Di sini nggak ada bayi. Di sini adanya aku yang berkuasa. Raja Herodes bilang begitu. Terus dia bingung. Dia ingat bahwa ada nubuatan di bangsa Israel, di orang Yahudi, bahwa akan ada seorang raja yang akan membebaskan, yang akan berkuasa, seorang Mesias. Herodes akhirnya gimana ini ya? Akhirnya dia berbohong kepada orang Majus itu. Dia bilang, orang-orang Majus, di sini tidak ada bayi yang lahir. Kami minta tolong, saya minta tolong, kalau kamu ketemu raja yang baru lahir itu kasih tahu saya ya, supaya saya pun akan datang untuk menyembah raja yang baru lahir tersebut. Orang Majus pun berkata iya. Mereka tidak berpikir bahwa mereka sedang dibohongin oleh Raja Herodes.
Akhirnya mereka melihat lagi bintang. Bintang ini mengarah kemana ya? Ini sudah benar loh Palestina. Akhirnya bintang itu mengerucut, berhenti, benar-benar berhenti di wilayah Yerusalem, Bethlehem, di sebuah kandang. Nah, akhirnya orang-orang Majus itu sampailah di tempat di mana raja yang baru lahir itu, yaitu Kristus Yesus. Mereka melihat bintang itu berhenti di atas tempat di mana Yesus lahir. Akhirnya mereka datang, mereka sujud menyembah, dan mereka membawa hadiah. Hadiahnya apa aja tadi? Ada emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu datang menghadap seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Nah, sesudah mereka sujud menyembah dan memberikan hadiah, mereka bersuka cita karena sudah menemukan. Hore, puji Tuhan, kita sudah ketemu sama raja kecil yang baru lahir, yang akan membebaskan, yang akan berkuasa. Mereka akhirnya istirahat tidur. Nah, ketika orang-orang Majus itu tidur, mereka bermimpi. Tuhan kalau berbicara, menunjukkan pribadinya, menunjukkan kehendaknya melalui banyak cara ya. Tadi apa? Melalui ilmu bintang. Bisa Tuhan memakai itu semuanya. Tuhan bisa dengan cara apa? Memakai mimpi. Kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Kita hanya bisa melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan ya. Ketika kita mungkin diizinkan Tuhan untuk bermimpi, kita berdoa, apa benar Tuhan yang mimpi ini? Kita dasarkan semuanya ke dalam Alkitab. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Orang Majus itu bermimpi, Tuhan berbicara melalui mimpi. Tuhan berbicara melalui mimpi apa? Untuk tidak berjalan kembali ke Herodes, tetapi untuk lewat jalan lain, supaya Herodes tidak bisa mendapatkan bayi kecil raja yang baru lahir tersebut. Herodes tidak bisa menemukannya. Kenapa? Tuhan berbicara kepada orang Majus melalui mimpi, dan mereka diberitahu supaya tidak kembali ke Raja Herodes. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar ya, seperti orang Majus yang memiliki kerinduan dalam hati untuk menyembah Tuhan, menyembah Sang Raja. Kiranya setiap kita, kakak, adik-adik juga memiliki kerinduan hati untuk mencari Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Caranya gimana kak? Caranya bisa datang dengan sekolah minggu, berdoa di rumah setiap hari, belajar Alkitab. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk mencari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan pribadinya kepada setiap kita, kepada kakak dan kepada adik-adik. Kalaupun Natal sudah berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan berlalu. Tuhan akan selalu ada. Ketika kita menemui Tuhan, Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita. Ayo adik-adik ya, mari kita memiliki hati yang selalu rindu mencari Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Melalui apa? Baca Alkitab, berdoa, rajin ibadah sekolah minggu. Ingatlah, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita semuanya. Ketika kita mencari wajahnya, Tuhan akan menunjukkan wajahnya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada Tuhan ketika kami mencari Engkau. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Kiranya hati yang selalu rindu mencari wajah-Mu, dekat dengan-Mu, itu ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih buat segala perlindungan penyertaan Tuhan yang nyata di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya kami terus setia di dalam mengikut Engkau, menyembah Engkau. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah gereja kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tutup tahun 2023 dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita akan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Dadah, sampai ketemu di tahun depan.